Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini Selasa 17 Januari 2023 terdapat di dalam Keluaran 1 ayat 17 dengan judul Melayani Allah. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Bahan bacaan Keluaran 1-3. Kata melayani dalam bahasa Yunani, diakonia, diakonein sama dengan melayani. Beberapa orang beranggapan melayani hanya di gereja saja. Tokoh reformator gereja Martin Luther pernah berkata, "Aku tahu pelayanan kepada Tuhan seharusnya hanya berkaitan dengan altar gereja, bernyanyi, membaca, berkorban, dan sejenisnya, tanpa diragukan hanyalah tipuan iblis yang paling buruk." Pernyataan ini begitu keras mengingatkan kita bahwa kita sepatutnya melepaskan diri dari gagasan bahwa pelayanan itu terbatas hanya di dalam gereja saja. Beberapa orang juga menyalahpahami kata diakonia hanya sebagai pelayanan di bidang sosial saja. Tetapi sebenarnya arti kata diakonia sangat luas. Melayani dapat diartikan setiap apa yang kita pikirkan, lihat, dengar, katakan, lakukan, bahkan motivasi, orientasi atau pandangan atau tujuan hanya kepada Allah. Jika yang kita lakukan bukan orientasinya Tuhan, tentu itu bukan melayani. Seperti Sipra dan Pua, mereka adalah bidan-bidan yang tugasnya membantu wanita dalam proses melahirkan. Sewaktu-waktu Firaun mengeluarkan perintah kepada kedua bidan itu untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Keluaran 1 ayat 15-16 dengan tujuan mengurangi laju populasi bangsa Israel yang semakin meningkat di Mesir. Namun karena mereka takut akan Allah, mereka tidak melakukannya. Mereka menghormati Allah dalam profesi mereka sebagai bidan. Bahkan mereka pun tidak takut ketika Raja Mesir memanggil dan menginterogasi mereka. Keluaran 1 ayat 18-19. Alhasil bangsa Israel semakin bertambah banyak dan kedua bidan itu diberkati dengan berumah tangga. Apa profesimu saat ini? Apa yang menjadi tanggung jawabmu saat ini? Mungkin kita berpikir itu hanya hal-hal kecil. Namun ketika kita belajar memahami bahwa apa yang kita kerjakan adalah sebuah pelayanan kepada Allah, maka lakukanlah dengan hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Melayani bukan sekedar soal aksi tetapi juga motivasi. Pelayanan yang tulus muncul dari hati hamba. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, dan itulah pelayanan sejati kepada Tuhan. Hari ini apapun yang kita kerjakan dengan motivasi yang tertuju kepada Tuhan. Suami-suami bekerja sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ibu-ibu mengurus rumah tangga sebagai bagian dalam melayani Tuhan. Anak-anak belajar dengan tekun juga sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan. Refleksi hari ini, untuk siapa kita melayani? Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan hari ini? Power statement, melayani bukan sekedar soal aksi tetapi juga motivasi. Pelayanan yang tulus lahir dari hati hamba. Mari kita berdoa. Apapun yang kukerjakan hari ini, kulakukan untuk Engkau ya Tuhan. Amin.